Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Hari ini semua gereja di seluruh dunia merayakan satu hari raya, namanya adalah Hari Raya Pentakosta. Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, mereka itu memiliki hari raya imamat. Hari raya imamat ini mereka itu turunkan dari setiap generasi ke generasi yang lain. Dan ada begitu banyak hari raya, dan salah satunya adalah hari raya Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya syukur karena panen gandum. Dan itu dirayakan kurang lebih selama 7 minggu. Sehingga Pentakosta artinya adalah 50. Tetapi ketika Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus diutus, maka hari raya imamat yang namanya adalah Pentakosta ini berubah menjadi hari raya pencurahan Roh Kudus. Sehingga orang Kristen ketika merayakan Pentakosta, maka itu merupakan peringatan tentang bagaimana Roh Kudus pernah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kurang lebih sekitar hampir 20 orang mereka berdoa di loteng Yerusalem. Dan ada karya Roh Kudus yang dinyatakan sehingga Roh Kudus itu tercurah. Dan semua rasul-rasul yang setia dengan Tuhan dari awal sampai Yesus mati, mereka dipakai oleh Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata apa? Ada yang masih ingat? Coba kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Amin. Berarti tugas orang percaya bukan hanya dapat firman kemudian diselamatkan, tapi tugas kita saudara-saudara sampai hari ini, bahkan sampai kita mati, melaksanakan karya yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka kitab kita, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai 6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Judul firman adalah Roh Kudus itu nyata bekerja. Mari kita baca firman Tuhan bergantian. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, dan nanti terus, dan nanti sama-sama kita baca di ayatnya yang ke-16. Baik, saya akan mulai firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3 saudara mulai. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ayat 9 saudara mulai. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Ayat berapa saudara? Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan,
Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Saya percaya bahwa kisah ini sudah kita baca mungkin 1 atau 2 kali. Dan ini merupakan peristiwa yang luar biasa, karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang membuat kekristenan itu lahir di bangsa yang lain. Alkitab berkata bahwa Cornelius ini adalah seorang yang sangat-sangat saleh. Ya, bukti dari kesalehannya, dia adalah orang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang rajin memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Bahkan dia juga adalah orang yang suka atau selalu berdoa kepada Tuhan. Sebelum saya masuk di topik ini, saya dan saudara perlu mengenal siapa itu Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah Allah dan sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga Roh Kudus itu berpribadi. Saudara-saudara, ada banyak orang yang berkata bahwa Roh Kudus itu bukanlah Roh Kudus, karena Allah itu hanya satu saja. Ada banyak orang yang tidak mengakui pribadi daripada Roh Kudus, sehingga mereka berkata bahwa Allah itu hanyalah Bapa saja. Yesus bukan Allah, Roh Kudus itu bukan Allah. Tapi saya mau berkata, Roh Kudus adalah apa, saudara-saudara? Allah. Dia pun juga adalah pribadi, sehingga dia memiliki pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Makanya kalau saya dan saudara mendukakan Roh Kudus itu bisa didukakan oleh saya dan saudara. Kemudian yang kedua, pekerjaan dari Roh Kudus adalah melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus juga bisa disebut sebagai Roh Kristus atau Roh Yesus, karena Roh Kuduslah yang melanjutkan pekerjaan daripada Yesus Kristus. Allah Bapa merencanakan, Yesus Kristus sebagai Allah Anak itu melaksanakan, dan Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga itu meneguhkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah Roh atau Allah yang melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata, adalah lebih baik saya pergi supaya penolong atau penghibur itu diutus kepadamu. Yang ketiga, Roh Kudus adalah disebut juga sebagai penghibur dan penolong, sebab dia juga yang bersama orang percaya dalam hidup dan pelayanan mereka. Dan yang keempat, ada banyak tapi saya rangkum 4 saja. Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa dan Yesus, sehingga ini satu-satunya karya yang luar biasa. Sebab apa? Pencipta mengutus pencipta. Orang Unitarian tidak percaya Kejadian pasal 1 ayat 26, karena mereka berkata kata kita di situ bukanlah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tapi saya mau berkata, kata kita di situ menunjukkan jamak, sehingga menunjukkan bahwa penciptaan itu, saudara-saudara, diciptakan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada amin, saudara? Sehingga kekristenan menjadi berbeda dengan semua agama karena adanya doktrin Tritunggal. Ini menjadi berbeda. Agama lain ajar moral, agama lain ajar etika, tapi hanya Kristen saja yang percaya bahwa Allah itu adalah satu hakikat, tapi memiliki 3 pribadi. Mari kita masuk ke firman Tuhan. Nah, kota Kaisarea merupakan ibu kota dari provinsi Yudea yang menjadi tempat tinggal daripada pejabat-pejabat Romawi. Dimulai dari pejabat tinggi seperti kaisar, turun ke raja, bahkan turun kepada pembesar-pembesar yang lain, sehingga daerah Kaisarea ini menjadi ibu kota daripada provinsi Yudea, tempat tinggal daripada pemimpin-pemimpin
Romawi. Dan dipercaya daerah Kaisarea menerima atau mendengar Injil atau percaya kepada Yesus itu, saudara-saudara, pertama kali lewat penginjilan dari seorang yang bernama Filipus. Mari kita perhatikan Kisah Rasul pasal 8 ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Filipus adalah salah satu diaken yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil di Kaisarea. Perhatikan, Tuhan tidak hanya pakai 12 rasul, itu aja satu orang itu berkhianat sehingga diganti Matias. Tapi Tuhan akan pakai semua orang yang mau dipakai oleh Allah. Amin. Tuhan tidak hanya pakai para sarjana teologi, Tuhan tidak hanya pakai para master teologi, Tuhan tidak hanya pakai doktor teologi, tapi Tuhan bisa pakai semua orang yang mau dipakai oleh Allah. Yang penting saudara belajar firman, hidup takut akan Tuhan, tekun dalam berdoa, maka saya dan saudara akan diperlengkapi oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan daripada Allah yang ada di surga. Petrus ini ada di satu tempat yang bernama Yope. Maka peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa yang terjadi konfirmasi ilahi, di mana ketika Cornelius ini dia ada di Kaisarea, maka dia mendapatkan satu penglihatan bahwa sedekahmu dan doamu telah diterima oleh Allah, sehingga engkau harus memanggil satu orang yang bernama Petrus. Dia ada di Yope, suruhlah orang-orang untuk memanggil dia. Maka Cornelius ini yang adalah salah satu pejabat tinggi Romawi, bukan orang Yahudi, dia utus 3 orang, saudara-saudara, untuk pergi berjumpa dengan Simon Petrus. Ketika mereka sudah dekat rumah daripada Simon itu, ya, maka Petrus ini, saudara, sedang mau naik ke atas untuk berdoa. Jam 12 siang, dan pada waktu itu jam makan siang, sehingga Petrus ini lapar. Tapi ketika dia mau makan, maka rohnya itu dikuasai oleh kuasa atau roh ilahi, sehingga dia mendapatkan juga yang namanya penglihatan. Petrus ini adalah orang Yahudi yang tinggal di Galilea, sehingga dia tahu mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Itu dicatat dalam kitab Imamat. Sebagai orang Yahudi, mereka tidak boleh melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Petrus tidak mau makan, tapi Alkitab berkata Tuhan suruh Petrus makan sampai 3 kali. Petrus bingung, kira-kira ini maksudnya apa? Tapi saudara lihat, ketika Allah bekerja, maka ada konfirmasi ilahi itu yang akan diteguhkan. Amin, saudara. Cornelius itu, saudara, dapat penglihatan. Ternyata Petrus pun juga. Sebelum 3 orang yang diutus oleh Cornelius, maka Petrus pun juga mendapatkan penglihatan. Dia bingung, kira-kira penglihatan ini maksudnya apa? Tapi tahukah saudara, ternyata penglihatan ini, saudara-saudara, Tuhan nyatakan artinya. Saudara lihat ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Perhatikan firman Tuhan. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Lompat ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lihat tuh, kalau Roh Kudus bekerja, itu selaras satu dengan yang lain. Amin. Jadi kalau ada orang bilang Roh Kudus bicara, tapi kalau ada orang lain yang tidak merasakan bagaimana Roh Kudus itu berbicara, maka itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera, saudara-saudara.
Tapi kalau Roh Kudus bekerja, saudara, itu akan ada damai sejahtera. Bahkan ada yang namanya peneguhan atau konfirmasi ilahi. Sehingga Petrus yakin dan percaya bahwa ini adalah karya daripada Roh Kudus, supaya ada bangsa-bangsa lain yang bisa mendengar tentang Yesus Kristus. Roh Kudus berikan konfirmasi kepada dua orang ini, dan lewat dua orang ini maka karya Roh Kudus ini akan dinyatakan kepada lebih banyak orang lagi. Sehingga ketika Roh Kudus bekerja, maka jawaban yang bisa saya berikan kepada kita semua pagi hari ini adalah amanat agung akan dituntaskan. Yesus mau naik ke surga, dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai kapan, saudara? Sampai kesudahan zaman. Saya mau tanya, saudara, minggu ini sudah injili berapa orang? Angkat tangan yang sudah injili orang. Tidak ada? Saudara kalah dengan orang lain. Saudara kalah dengan pengajar-pengajar sesat. Pengajar sesat yang mereka ngomong itu sesat, tapi tiap hari mereka berpikir bagaimana saudara-saudara mereka bisa bagi sesuatu yang sesat. Jadi kalau saudara cuma kerja aja, tidak ada penginjilan, saya mau berkata, kasihan deh saudara. Saudara nggak buat apa-apa untuk Tuhan, akan ada banyak orang yang akan dengar ajaran-ajaran yang sesat. Kita diberikan waktu hidup di dunia ini bukan cuma kerja, cari uang, makan, minum, senang-senang, kejar cita-cita, sukses, kaya raya, mati masuk surga. Tidak, saudara. Kita semua ditentukan oleh Allah untuk menjalankan amanat agung. Ada amin? Jadi saudara pikir, minggu ini saya udah injili berapa orang? Kalau belum, besok hari Senin. Pastikan Senin sampai Sabtu injili. Saudara punya media sosial, bagi video khotbah hamba-hamba Tuhan, siapapun hamba Tuhan itu, selama ajarannya benar, bagikan. Kenapa? Karena ingat, kita ini murid. Amin. Kita ini bukan sekedar orang yang datang ikut Yesus kemudian ya udah ikut Yesus. Tidak, kita ini murid, saudara. Berarti namanya murid, maka dia belajar dan akan membagikan ajaran yang dia dapatkan. Sehingga saudara perlu untuk yang namanya penginjilan. Saudara kalau tidak penginjilan, percaya deh, satu ketika ada dari keluarga saudara itu yang akan tinggalkan ajaran yang benar dan ikut ajaran yang sesat. Percaya menurut saya ini, percaya. Karena ingat, salah satu pekerjaan iblis di akhir zaman adalah menyebarkan ajaran yang sesat. Yohanes tulis bahwa hari-hari ini para nabi palsu berkeliling ke seluruh dunia untuk mengajarkan ajaran yang sesat. Kalau kita tidak penginjilan, satu ketika keluarga saudara ada yang ikut ajaran yang sesat, jangan boleh saudara marah. Tidak boleh. Kenapa? Karena salah saya dan saudara yang tidak pernah mengajarkan ajaran yang benar. Ajaran sesat banyak sekali saudara-saudara. Bahkan yang paling berbahaya bukan di luar Kristen. Yang paling berbahaya adalah orang yang gelarnya pendeta, yang titelnya teologi, yang naik di atas mimbar, kemudian bicara ini firman, tapi dia palsukan. Itu yang paling bahaya. Makanya kalau ada orang yang bukan Kristen ngomong Injil yang menyesatkan, itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau ada orang yang pakai jas, pakai dasi, gelar pendeta, pakai Alkitab, khotbah saudara, dan itu banyak orang akan
tersesat. Jadi sekarang banyak orang cuma kejar apa? Manifestasi Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dapat karunia mujizat, tapi tidak mau belajar ajaran yang benar. Saya dan saudara harus belajar supaya tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang bawa ajaran yang sesat. Ada amin? Mau penginjilan besok? Harus wajib. Ya. Wajib. Apapun yang saudara bagikan selama itu adalah isi Injil, tidak akan pernah sia-sia, saudara-saudara. Mungkin itu simpel. Ketika orang baca story saudara, orang berkata, aduh ini firman buat hati saya damai sejahtera. Orang mungkin stres, depresi, mau bunuh diri, masalah hidup besar, tapi lihat saudara kasih naik story dengan firman Tuhan, mereka dapat kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Itu bagian dari penginjilan. Semua orang Kristen saudara dipanggil menjadi penginjil, tapi tidak semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pendeta. Ada amin? Bagaimana bisa menginjil? Dipenuhi Roh Kudus. Orang kalau tidak dipenuhi Roh Kudus takut. Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan pernah takut. Dia akan bicara firman Tuhan apa adanya. Orang mau tersinggung tidak apa-apa. Yang penting Injil saya beritakan. Sampai kalau saudara beritakan Injil dan orang benci saudara, berarti saudara sedang dapat kasih karunia untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Beritakan Injil. Orang mau marah tidak apa-apa. Yang penting Injil diberitakan. Nah, saudara-saudara, ketika Roh Kudus itu nyata bekerja, maka amanat agung itu saudara-saudara akan dituntaskan. Dan saya catat ada 3 amanat agung yang dikerjakan oleh Petrus, bahkan saya dan saudara dan orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah ketika Roh Kudus itu nyata bekerja, kesempatan penginjilan dan misi itu dibuka ke bangsa-bangsa. Pada waktu murid-murid bersama dengan Yesus, mereka hanya diutus ke daerah Israel saja. Makanya Yesus berkata, jangan bawa ikat pinggang lah, jangan bawa jubah lah, jangan bawa makanan lah, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau masuk ke rumah seseorang, katakan shalom, eirene, damai sejahtera. Kalau diterima, puji Tuhan. Tapi kalau tidak diterima, kebaskan debu dari kaki kalian dan tinggalkan rumah itu. Waktu mereka bersama dengan Yesus, konteks penginjilan mereka, misi mereka itu hanya ada di daerah Israel saja. Tapi ketika saudara Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, orang-orang percaya itu ditindas lewat kematian Stefanus, maka itu adalah awal pintu misi ke bangsa-bangsa itu mulai dibuka. Berarti saudara, gereja kalau ditindas, itu gereja akan lebih banyak berdoa dan berpikir bagaimana Injil itu dikerjakan, bagaimana Injil itu dituntaskan. Dan Petrus yang adalah orang biasa yang pernah menyangkal Yesus, dia dipakai oleh Allah saudara-saudara untuk pergi ke daerah di mana tempat orang-orang non-Yahudi banyak tinggal di daerah itu. Sehingga hamba-hamba daripada Kornelius, mereka berjumpa dengan yang namanya Petrus. Dan Alkitab berkata, Petrus berangkat bersama dengan mereka, dan sampailah Petrus bertemu dengan satu orang yang namanya adalah Kornelius. Injil ini bukan hanya untuk orang Kristen. Amin. Injil ini untuk semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Jadi Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus mati untuk orang yang mau percaya. Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Mari kita baca ini firman. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama apa saudara-saudara? Dalam teologi bicara keselamatan ada 2 paham yang tabrakan sampai hari ini. Calvinisme, Arminianisme. Calvinisme berkata bahwa sebelum manusia itu ada, Allah sudah predestinasi sehingga orang-orang pilihanlah yang akan diselamatkan. Tapi Arminian berkata bahwa manusia itu bukan robot sehingga manusia punya kehendak bebas.
Jadi kalau manusia tidak mau percaya kepada Allah atau meninggalkan iman mereka, maka itu dia punya kehendak bebas. Tapi tahukah saudara, mereka bertabrakan. Tapi Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 itu mereka sepakat bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang apa? Percaya. Simpel. Jadi kalau lu percaya Yesus, maka surga menjadi bagianmu. Tapi kalau tidak percaya Yesus, Roma 10 ayat 9 sampai 10, maka tempatmu bukan ada di surga. Cornelius ini adalah orang yang kurang apa? Dia saleh. Bukti dari kesalehannya digambarkan dengan 3 hal. Takut akan Allah, selalu beribadah, rajin memberi apa? Sedekah. Tapi lihat saudara-saudara, amal dan kebaikan tidak akan pernah membuat seseorang itu mati dan masuk surga. Amin. Hanya mutlak anugerah Allah yang diterima oleh iman. Jadi sarana keselamatan itu adalah apa? Iman. Tuhan mau Petrus dan teman-teman itu diutus ke bangsa-bangsa. Makanya saya dan saudara kalau mau dipakai oleh Allah, dipenuhi Roh Kudus dulu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan dibawa Tuhan saudara melaksanakan bahkan menuntaskan amanat agung. Jadi kita semua mari belajar Alkitab. Ada amin? Jangan tunggu pendeta suruh. Ya, saudara hanya punya waktu baca Alkitab ketika hari Minggu di gereja. Itu juga saudara baca lari-lari aja. Kenapa? Pendeta udah khotbah depan. Tidak boleh saudara, tidak boleh. Ya, baca firman Tuhan, saudara berkata, Tuhan, saya mau diperlengkapi. Alkitab ada di tangan kita hari ini sempurna, 66 kitab. Pakai ini baca setiap hari. Ketemu orang yang belum bertobat, saudara, Injil. 3,6 miliar manusia di dunia ini belum percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab berkata, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, barulah Kristus akan datang kedua kali. Bagaimana kita bisa pergi ke seluruh dunia? Tidak akan pernah bisa. Billy Graham, hamba Tuhan yang hebat, dia sudah khotbah di 187 negara. Jumlah negara ada berapa? 241 negara. Bayangkan dia jadi hamba Tuhan 50 tahun lebih, tapi dia belum pergi ke seluruh dunia. Bagaimana Injil bisa sampai ke seluruh dunia? Sekarang ada apa? Media sosial. Amin. Pakai itu bagi Injil, bagi firman Tuhan. Saudara mungkin bisa bicara kebenaran 1 menit. Saudara rekam di video saudara, HP saudara. Saudara tag di WhatsApp saudara. Saudara tag di Facebook saudara. Kalau saudara punya TikTok, tag saudara-saudara. Saya yakin ada banyak orang akan apa? Dengar Injil. Jadi saudara jangan hanya tunggu dengar dari pendeta yang khotbah. Saudara kalau bisa bikin rekam video bagi Injil 1 menit, 2 menit, rekam bagi saudara. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya lihat TikToknya Okto tuh. Dia rajin bagi firman. Yang nonton saudara banyak banget Okto. Orang komentar, amin kakak, amin adik. Dia bukan pendeta, tapi lihat tuh, dia punya semangat apa? Beritakan Injil. Amin. Saudara jangan makan di mana baru foto di situ. Jalan-jalan kemana nanti foto, dokumentasi, kenang-kenangan. Ya, saya suka lihat orang kalau taruh di Facebook tuh, biar ini jadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Supaya kalau dia mati nanti Facebook kan masih eksis toh. Oh dia pernah ada di sini. Saudara, kesukaan kita adalah melakukan kehendak Allah. Maka Yesus berkata, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Allah. Paulus berkata apa? Kalau aku masih hidup, maka bekerja menghasilkan buah. Amin. Kalau sudah mati udah habis, tapi selama masih hidup saya dan saudara diberikan kesempatan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika Roh Kudus bekerja, yang pertama, pintu penginjilan ke bangsa-bangsa itu dibukakan. Berarti kalau Yesus bikin sesuatu yang hebat, yang dahsyat, kita pun juga bisa dipakai oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang hebat dan dahsyat. Amin.
Karena Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan lebih besar daripada yang pernah kulakukan. Berarti dalam hidup kita, saudara, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa yang mengendalikan kehidupan kita. Amin. Anak-anak muda di kampus, saudara, beritakan Injil. Beritakan Injil. Saudara kerja di kantor, beritakan Injil. Ya. Saudara ada dimanapun juga, bicara Injil. Karena saya percaya ada banyak orang yang belum dengar tentang Yesus Kristus. Siapa yang pergi ke Afghanistan, buka GBI Kupang Presenter cabang di sana, ada yang mau? Loh, saudara gak bisa ngomong orang lain. Kalau Tuhan suruh saudara, saudara tidak akan bisa lawan kehendak Tuhan. Amin. Saudara mau lari ke Yunus, coba lari aja. Saya bukti orang yang lari. Lulus 2008 tidak mau jadi pendeta. Tuhan kejar sampai 7 kali. Selesai. Jadi kita bisa, saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Petrus dan teman-teman sudah mengalami karya Roh Kudus sehingga mereka bisa dipakai. Karena Roh Kudus yang bisa buka pintu-pintu penginjilan itu ke bangsa-bangsa. Makanya saya berdoa sampai hari ini, Tuhan, buka buat saya pintu-pintu penginjilan lebih jauh, lebih luas. Saya yakin hari ini belum terjadi, tapi satu ketika Tuhan akan menggenapi rencananya. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan pakai kita menginjil sampai bangsa-bangsa. Kadang-kadang orang berkata, mana mungkin? Tapi percayalah, kalau Allah yang janji, pasti Allah akan menggenapi. Amin. Tuhan bisa bawa kita lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Yang kedua adalah, ketika Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus akan menyadarkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lihat Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 11. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan apa? Penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Perhatikan ayatnya yang ke-9, menarik. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Ini yang dilanjutkan oleh Roh Kudus. Makanya ada orang yang berdosa kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyadarkan orang akan dosa. Kalau sampai kamu tidak mau percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu tidak akan terampuni. Jadi ini tugas Roh Kudus. Jadi kalau pendeta kayak saya, pendeta yang lain khotbah orang bertobat, ini bukan jasa kita, tidak ada. Tidak ada pendeta yang bilang karena saya khotbah bagus, khotbah saya urapan sistematis, ya poinnya bagus, ilustrasinya mantap. Tidak. Kalau orang bisa sadar dari dosa mereka, itu mutlak pekerjaan daripada Roh Kudus. Amin. Makanya perlu andalkan Roh Kudus. Pelayanan itu jangan pakai gaya lama. Hari ini melayani, saudara berkata, Tuhan saya mau dipakai oleh Tuhan dengan pengalaman pelayanan yang baru lagi hari ini. Karena Roh Kudus itu bekerja, saudara selalu relevan, up to date. Sehingga orang-orang yang mungkin keras hati pada waktu Yesus hadir zaman itu, tapi ketika Yesus terangkat lewat pemberitaan daripada rasul-rasul orang percaya, akhirnya orang yang lain pun juga mereka itu terselamatkan. Perhatikan, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah atau Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus Kristus.
Roh Kudus pakai Petrus khotbah Injil di tengah-tengah Kornelius dan orang-orang yang ada di rumahnya. Berarti saya dan saudara banggalah punya kebenaran yang bisa disaksikan kepada banyak orang. Ada satu pendeta berkata bagus sekali. Bagaimana kita bisa ngomong Injil kalau Injil saja kita tidak pernah baca? Wah, ini menarik saudara. Betul? Bagaimana saudara bisa ngomong Injil tapi tidak pernah baca Injil? Tidak akan pernah bisa. Bagaimana saudara bisa ajar orang kalau saudara sendiri, kita semua belum pernah belajar atau tidak mau belajar? Petrus dan teman-teman 3 tahun setengah tidur bangun dengan Yesus, makan minum dengan Yesus, dengar pengajaran Yesus. Sehingga walaupun mereka lari tinggalkan Yesus ketika dimulai dari Getsemani, tapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka berani saudara-saudara memberitakan Injil. Bahkan saudara baca nanti, kita baca saudara seterusnya Tuhan pakai Paulus. Bahkan sebelum pasal 10 kita baca, ketika Petrus dan rasul-rasul itu ditangkap, mereka berkata, mana yang lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Coba buka Kisah Rasul 4 ayat 29. Kita perhatikan ini firman. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu apa? Mereka ini mau dibunuh. Saudara lihat konsekuensi dari beritakan Injil, nyawa hilang. Tapi Alkitab berkata mereka bukan berdoa supaya apa? Supaya tantangan itu pergi, supaya ini raja-raja yang membunuh mereka, yang orang-orang Yahudi yang hadang mereka ini mati. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan kami doa dia ambil itu nafas Tuhan, mati dia cepat. Iya kan? Sebenarnya doanya salah. Ini mereka berdoa. Kalau saudara baca ayat di atas tuh, berikan apa kepada hamba-hambamu keberanian untuk apa? Memberitakan apa? Firman-Mu. Justru semakin diancam semakin apa? Berani. Kadang-kadang kita diancam, kita langsung mental kerupuk. Jangankan diancam. Orang berkata, mulai besok lu jangan gabung dengan perkumpulan kita lagi. Saudara berkata, ya sudahlah, saya tidak mau ngomong firman lagi lah. Besok saya akan alim-alim saja. Itu baru ancaman-ancaman yang ecek-ecek saudara. Belum ancaman yang berat. Begini, lanjut ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu. Selain keberanian yang mereka minta, tapi mereka minta pelayanan mereka disertai dengan tanda dan mujizat-mujizat. Amin. Jadi firman dan mujizat itu saudara satu paket. Lanjut ayat 31 terakhir. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua apa? Penuh dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Berani. Jadi hanya orang yang penuh Roh Kudus yang berani bicara firman. Amin. Jadi gampang, mau cek orang di penuh Roh Kudus, gak usah cek dia bahasa roh. Bahasa roh itu salah satu, bukan satu-satunya, salah satu. Tapi cek, beritakan Injil berani enggak? Kita pendeta-pendeta yang khotbah ini orang tidak sentimen kita, orang sentimen kita loh. Apalagi mulai ke saya begini yang ngomong tidak takut-takut, hantam-hantam, orang jengkel. Jadi ketika kita bicara firman, tiba-tiba orang berkata saya mau bertobat, itu mutlak Roh Kudus yang menyadarkan dia. Jadi kita pendeta ini biar mau belajar sampai profesor pun juga tidak akan pernah bisa sadarkan orang dari dosa, tidak akan pernah bisa. Bagian kita hanya ngomong Injil. Bagian daripada Roh Kudus adalah menyadarkan orang itu dari dosa, kebenaran dan apa? Penghakiman. Dan yang ketiga saudara, ketika Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus memberi karunia roh kepada orang percaya, dan juga mereka menerima baptisan sebagai tanda pertobatan. Lihat ayatnya 44 sampai 48. Perhatikan firman Tuhan ini. Alkitab berkata, ketika Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercatat
tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Saudara lihat di sini ada kebalikan. Kalau Roh Kudus bekerja, saudara, kadang-kadang ada orang yang menerima karunia Roh Kudus dulu, baru dibaptis. Tapi ada orang yang dibaptis dulu, baru menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini cara kerja daripada Allah itu progresif, saudara. Artinya bekerja tidak sesuai dengan ketetapan manusia, tapi bekerja sesuai dengan cara kerja daripada Allah. Pada waktu itu, Cornelius ini, mereka ini adalah orang-orang yang pada waktu itu sudah tahu itu kebenaran. Tapi ternyata mereka belum dapat karunia Roh Kudus, dan juga mereka itu belum yang namanya dibaptis air. Sehingga Alkitab berkata ayat 48, lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, saya jelaskan ini, perhatikan. Ada 3 gambaran dari kesalehan Cornelius dan saya sudah singgung tadi di depan. Dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Dia selalu memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi. Dia memiliki kebiasaan berdoa kepada Allah. 3 gambaran ini seakan-akan Cornelius adalah orang yang hidupnya sudah berkenan kepada Allah. Perhatikan. Tetapi ternyata kehidupan pertobatan Cornelius belum sepenuhnya seorang yang berkenan atau seorang yang bertobat. Penilaian Allah itu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Cornelius, bahkan juga dilihat oleh manusia. Untuk menjadi orang yang bertobat sepenuhnya, menjadi orang Yahudi, syaratnya kurang lebih ada 2. Yang pertama adalah laki-laki akan disunat. Dan yang kedua, ketika orang itu bertobat, maka dia akan bisa mempersembahkan korban di bait Allah. Itu syaratnya. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus itu mati, Yesus itu terangkat, maka sunat ini tidak berlaku lagi, saudara-saudara. Yang berlaku adalah baptisan. Dan Yesus menunjukkan teladan ini sebagai tanda pertobatan atau lahir baru. Ini sesuatu yang sensitif, tapi saya perlu mengkompakan. Karena gereja lain bisa punya doktrin, kita pun juga bisa punya doktrin. Dan saya coba menjelaskan, saudara-saudara. Kata baptis itu berasal dari kata bapto, yang merupakan asal kata dari baptizo. Kata ini bermakna membaptis, mencuci dengan mencelup berulang-ulang, membenamkan, menenggelamkan, dan mandi merendam. Ada seorang sastrawan dan ahli fisika Yunani yang bernama Nikander. Dia memberikan ilustrasi menarik yang membedakan antara kata bapto dengan baptizo. Perhatikan baik-baik. Yaitu ibarat membuat acar mentimun. Pertama kali mentimun harus dibapto atau dicelup ke dalam air mendidih. Itu konteks pada waktu itu. Kemudian baru dibaptizo ke dalam larutan cuka. Kedua verb ini mencakup makna mencelup, namun yang pertama bersifat sementara. Sedangkan tindakan kedua itu mengubah mentimun tadi secara permanen menjadi acar. Demikian pula menurut konteks perjanjian baru, bahwa orang Kristen yang dibaptiso atau ditenggelamkan mengubah yang bersangkutan secara permanen, bersatu dengan Yesus Kristus, seperti mentimun yang berubah menjadi acar. Jadi saudara, kalau mau makan mentimun, cucinya habis cuci potong, betul. Tapi kalau mau buat acar, apakah tidak ditenggelamkan atau ditenggelamkan? Ditenggelamkan. Nah, ini saudara merupakan dasar di mana orang-orang Pentakosta karismatik mempercayai
bahwa baptisan yang alkitabiah adalah baptisan secara salah. Ya, jadi sesuatu yang sensitif. Orang lain tidak mau percaya, tidak apa-apa. Tapi menurut Alkitab, menurut teks, menurut konteks saudara-saudara, baptisan yang sejati, yang sebenarnya adalah bukan dipercik, tapi diselamkan. Karena hanya orang besar saja yang sadar akan dosa. Hanya orang besar saja yang bisa mengaku dosa. Hanya orang besar saja yang bisa memberikan dirinya kemudian masuk ke dalam air dan memberi dirinya itu dibaptis. Saya akan bandingkan penggunaan kata membaptis dalam Kisah Rasul 47 ya 48 ayat pasal 10 tadi itu adalah baptis tenai. Nah, kata ini saudara sama dengan Matius pasal 3 ayat 13. Perhatikan firman ini. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Alkitab berkata, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Mengapa Yesus harus dibaptis? Dia kan suci. Dia mau memberikan teladan kepada kita. Dan ingat, Yesus diserahkan pada waktu dia masih kecil. Tetapi dia dibaptis ketika dia berusia 30 tahun sebelum dia memulai pelayanannya. Maka saudara-saudara, King James Version catat begini. Then came Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Saya coba cari teks Yunaninya saudara-saudara. Tote paraginetai. Ho Yesus apotes Galileis epiton Yordanen proston ianen tu baptistenai huk autum. Tidak mengerti kan? Saya juga tidak mengerti. Tapi tahukah saudara, kata dibaptis di sini menggunakan baptistenai. Nah, kata baptistenai ini saudara berarti seseorang yang bertindak membaptis seseorang. Makanya Petrus berkata, adakah halangan untuk membaptis orang-orang ini? Tidak ada. Akhirnya Petrus bertindak saudara-saudara untuk membaptis Kornelius dan seisi keluarganya. Nah, kata baptis tenai ini saudara mengandung 3 tenses. Auristes adalah untuk menyatakan bahwa sesuatu hal pernah terjadi atau pernah dilakukan. Makanya kenapa Petrus mau membaptis? Karena Yesus pernah dibaptis. Makanya Kornelius dan keluarganya pun juga ketika percaya, tanda pertobatan adalah dibaptis. Jadi baptisan itu adalah kelahiran baru. Dan saya tidak pernah paksa orang. Saya khotbah ini kebenaran. Saudara mau ikut tidak apa-apa. Tapi ini ajaran kita saudara-saudara yang perlu kita ikuti. Yang kedua kasusnya adalah voice passive, yakni subjek yang menerima tindakan dari objek. Makanya Yohanes Pembaptislah yang membaptis siapa? Yesus. Yesus tidak bisa membaptis dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis yang harus masuk ke dalam air dan membaptis Yesus Kristus. Yang ketiga, modus infinitive. Kata benda yang bersifat kata kerja berlaku untuk segala sesuatu, yakni kasusnya tunggal ataupun jamak. Jadi kesimpulannya adalah pada waktu itu Kornelius dan keluarganya menjadi percaya, bahkan banyak orang. Mereka dibaptis oleh Simon Petrus. Dan baptisan atau cara yang dilakukan menurut bahasa aslinya adalah dicelukan atau ditenggelamkan. Kebenaran itu berprinsip dan personal. Tidak bisa korporat atau kelompok, tidak bisa. Dan kalau saudara mau baptis tidak usah pamer-pamer. Baptisan itu bukan sesuatu yang perlu dipamer-pamer. Baptis selesai. Tidak perlu saudara foto-foto, kasih video, haleluya, hore. Tidak usah. Saya baptis orang tidak pernah yang namanya bangga-bangga, tidak pernah. Jadi kita perlu melakukan firman Tuhan. Seperti Kornelius dan seisi keluarganya. Menurut dia dan banyak orang, hidupnya sudah saleh. Tapi di mata Tuhan dia belum mengalami kelahiran baru. Dia harus mengalami kelahiran baru supaya dia boleh mendapatkan perkenanan Tuhan yang sesungguhnya. Ada amin saudara? Roh Kudus bekerja saudara, sehingga ada orang diberikan karunia Roh Kudus dan mau bertobat, percaya akan mengalami kelahiran baru. Jadi kalau saudara masih bergumul untuk dibaptis, bergumullah dengan Tuhan.
Saya yakin dan percaya saudara akan mengalami tuntunan roh untuk menyerahkan diri saudara dan dibaptis sehingga saudara mengalami kelahiran baru. Sebab makna dari baptisan adalah mati bersama dengan Kristus, bangkit dan hidup bersama dengan Kristus. Belajar seperti Simon yang orangnya biasa-biasa saja, tapi ketika Roh Kudus bekerja, dia bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pun juga bisa. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya.